Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Saya peserta PPG Daljam 2 tahun 2020 di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini saya akan melaksanakan UKIN pembelajaran daring di kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran 3. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ibu harapkan semua anak selalu sehat. Sudah sarapan pagi ini? Sudah, Bu. Bu. Iya, setiap pagi biasakan untuk sarapan. Ya. Dan sekali lagi anak-anak di rumah tetap terapkan protokol kesehatan. Ada 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci masker, menjaga jarak, menjaga jarak, ya, dan menjauhi kerumunan. Ya. Untuk pagi kali ini, apakah anak-anak sudah mengisi link absen yang sudah Ibu bagikan di grup? Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengisi. Bagi yang belum, nanti silahkan diisi ya kehadirannya pada link yang sudah Ibu share. Nah, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, semoga doa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk berdoa, siapa yang mau bantu Ibu memimpin doa? Saya, Bu. Silakan dipimpin doanya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rian. Ya. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita belajar, ya, sebenarnya kita bernyanyi dulu bersama-sama. Pulang. Terima kasih Ibu ucapkan karena anak-anak semuanya semangat ya. Semangat belajar ya. Iya. Ya, Bu. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita pernah belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Ayo, siapa? Saya, Elsa, silakan. Saya, Bu. Nah, apa itu teks eksplanasi? Masih ingat? Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial terjadi. Iya, bagus sekali. Anak yang lain bagaimana? Ada yang masih ingat? Adli, coba. Silakan Adli. Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial terjadi. Iya, bagus sekali. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran yang ketiga. Untuk materi ya bahan ajar dan LKPD maupun videonya sudah Ibu share kemarin, sudah dilihat di grup Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sama-sama. Kali ini anak-anak
siapkan dulu alat tulisnya. Bukunya, ya, buku tema, ya, tema 4 disiapkan dan alat tulisnya disiapkan, ya. Nah, ya, ada di tema globalisasi dengan materi tentang teks eksplanasi dan cara menghemat energi listrik, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, tolong diperhatikan anak-anak, kita belajar hari ini, ya. Tujuannya adalah yang pertama, nanti ada sebuah teks bacaan, anak-anak diharapkan mampu menganalisis informasi penting yang ada dalam teks bacaan. Ya. Kemudian kedua, setelah anak-anak menganalisis, anak-anak mampu menuliskan informasi tersebut yang ke dalam sebuah peta pikiran. Ketiga, nanti ada sebuah video, itu tampilkan sebuah video. Anak-anak diharapkan mampu menganalisis bagaimana cara menghemat energi listrik. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anak mampu membuat poster ajakan untuk menghemat energi listrik. Ya. Adapun tahapan pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan anak-anak pertama mampu mengamati teks bacaan maupun video yang nanti Ibu share, ya. Kemudian menanyakan informasi penting apa saja yang ada dalam video tersebut. Kemudian mengeksplorasi, menggali informasi yang ada dalam teks bacaan tersebut, kemudian mengkomunikasikan. Anak-anak mengemukakan pendapat anak-anak, apa sih isi dari video tersebut, informasi penting apa saja yang anak-anak peroleh dari video tersebut. Dan terakhir yaitu anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan tentang apa isi teks eksplanasi tersebut dan video tersebut. Ya, Ibu harapkan anak-anak semua semangat ya. Masih semangat? Ya. Walaupun kita belajarnya di rumah, Ibu harapkan anak-anak semua tetap semangat. Ya. Ya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya teks eksplanasi. Sebuah teks eksplanasi itu kalau seandainya ada sebuah paragraf yang menceritakan peristiwa tentang suatu kejadian, ya suatu peristiwa alam yang terjadi, misalnya gunung meletus, tsunami, banjir. Nah, kalau ada teks bacaan yang menceritakan peristiwa atau kejadian alam tersebut, itu termasuk ke dalam teks eksplanasi. Kemudian kejadian atau peristiwa sosial, misalnya kepadatan penduduk, kemiskinan, gitu. Kalau ada teks bacaan tersebut, itu berarti termasuk ke dalam teks bacaan eksplanasi. Ya, diingat itu ya anak-anak ya. Bila perlu itu dicatat, ya dicatat kan sudah semua menyiapkan alat tulisnya. Silakan itu dicatat. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menghubungkan atau menceritakan peristiwa alam, fenomena alam dan sosial yang terjadi di sekitar kita. Kemudian ada struktur teks eksplanasi. Dalam sebuah teks eksplanasi itu pernyataan umum. Ya, pernyataan umum itu latar belakang kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Kedua ada deretan penjelas. Berarti menceritakan peristiwa. Ya, apa saja, di mana kejadiannya, kapan itu terjadinya, itu termasuk dalam deretan penjelas. Kemudian yang ketiga itu ada interpretasi atau kesimpulan. Dalam sebuah teks eksplanasi ada kesimpulannya. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, apa penyebabnya, itu ya. Itu bagian dari teks eksplanasi. Sudah jelas anak-anak? Jelas. Nah, sekarang
perhatikan ya, ada sebuah teks mengapa harus hemat listrik. Nah, kemarin sudah Ibu bagikan ya, ini bahan ajar yang ini ya. Lihat bahan ajarnya di grup WhatsApp itu ya. Kemudian sekarang coba anak-anak lihat buku paket anak-anak ya. Dibuka buku paketnya juga ya, halaman 93 ya. Sudah ketemu? Ada baca mengapa harus hemat listrik. Sudah, Bu. Nah, ini ada sebuah teks bacaan mengapa harus hemat listrik. Dalam teks bacaan ini anak-anak diharapkan bisa menemukan informasi penting yang ada dalam teks bacaan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan informasi tersebut? Bu. Nah, Nara coba, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menemukan informasi penting dalam teks bacaan? Membaca teks dengan seksama, memahami makna setiap kalimat yang ada pada teks, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf, menandai kata atau kalimat yang mengandung kata kunci, membuat beberapa pernyataan yang mengandung unsur 5W plus 1H, kemudian berusaha menjawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Iya, bagus sekali ya. Nah, untuk dapat memperoleh informasi penting dalam sebuah teks bacaan, yang pertama kita lakukan adalah membacanya. Setelah kita membaca, kita harus bisa memahami dulu ya, setiap kalimat apa sih maksud dari bacaan tersebut. Ya, nah, untuk teks bacaan mengapa harus hemat energi listrik? Siapa yang bisa bantu Ibu membacakan satu kalimat dulu? Saya, Bu. Neva, silahkan. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Iya, bagus sekali. Nah, dari yang sudah dibacakan kira-kira apa maksud dari kalimat tersebut? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Nara? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Nara. Semua semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Ya, bagus. Anak yang lain, apakah ada? Anak yang lain, bagaimana pendapatnya? Sama? Ya, Bu. Bu. Sekarang yang kalimat yang kedua. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Putri, Saya, silakan, Bu. Putri. Saya, Bu. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan, Putri. Coba diulang, Bapak Putri. Tanpa listrik kita nggak bisa bayangin Putri. bayangkan gimana jadinya hidup ini. Ya. Selanjutnya, Saya, Bu. Saya, Bu. Kansa, silakan Kansa. Saya, Bu. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang siapa yang bisa menemukan informasi penting apa yang ada dalam paragraf 1 ini? Saya, Bu. Ya, Nara silakan. Tentang apa dia informasi penting yang dari bacaan tersebut? Tentang listrik penting di era globalisasi. Ya, listrik itu penting di era globalisasi.
Mengapa listrik itu penting? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. anak yang lain bagaimana? Mengapa Saya, Bu. dikatakan listrik itu sangat penting di era globalisasi? Saya, Bu, karena hampir semua Saya, Bu. kegiatan kerja di area globalisasi ini butuh energi listrik. Iya, bagus sekali. Ya, anak yang lainnya ada? Beda pendapat? Sama? Ya. Kalau seandainya kita membayangkan di kehidupan kita ini tidak ada listrik, kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada penyinaran pada malam hari. Iya, bagus sekali, tidak ada penyinaran di malam hari. Yang lain? Seandainya di kehidupan kita ini tidak ada listrik, kira-kira apa yang terjadi? Bisa nggak anak-anak membayangkan? Saya, Bu. Adli? Saya, Bu. Adli? Ya, silakan Adli. Kalau sana tidak ada listrik, kira-kira apa sih yang terjadi? Saya bu. Saya, Bu. Nara, silakan. Kegiatan perkantoran, pertokoan, pabrik industri akan terhambat. Ya, bagus sekali Naraya. Nah, tadi sudah temannya menyampaikan seandainya kita tidak ada listrik, apa kira-kira yang terjadi? Yang pertama, tidak ada penerangan di malam hari. Ya, itu betul ya. Karena apa? Kalau tidak ada listrik, bagaimana kita menyalakan lampu? Nah, itu ya. Lampu itu membutuhkan energi listrik. Kemudian tadi Sarah juga mengatakan perkantoran, pertokoan, pabrik itu akan terhambat. Kegiatannya akan terhambat. Kenapa? Karena segala kegiatan yang dilakukan di perkantoran, pertokoan, pabrik itu juga membutuhkan energi listrik. Kalau tidak ada energi listrik, di perkantoran kita tidak bisa menghidupkan komputer, tidak bisa menghidupkan laptop, ya, karena itu alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Ya. Nah, sudah mengerti anak-anak bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks bacaan? Sudah, Bu. Ya. Nah, nanti, di bahan ajar yang sudah Ibu share kemarin, ya ini ya, yang bahan ajar itu ya, yang sudah Ibu share. Nanti anak-anak lihat ya di sana. Lihat di sana di bahan ajarnya itu. Untuk teks bacaan mengapa harus hemat listrik itu ada 4 paragraf ya, sama seperti halnya yang ada di buku paket ini ya. Nah, anak-anak kan sudah dapat ya, halaman 93. Di masing-masing paragraf, anak-anak nanti harus bisa menemukan informasi penting apa yang ada dalam paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Kemudian nanti ini, anak-anak mengerjakan ini. Nah, mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik 1. Anak-anak diminta untuk membuat peta pikiran masing-masing paragraf berdasarkan bacaan mengapa harus hemat energi listrik. Karena ada ya peta pikiran, anak menemukan dulu. Bagaimana cara menemukan? Dengan cara membacanya. Dibaca dulu teks bacaan tersebut, kemudian temukan satu paragraf itu kira-kira intinya tentang apa. Informasi apa sih yang anak-anak temukan dalam paragraf tersebut? Anak-anak tulis di sini ya. Paragraf 1, paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Ada pertanyaan mengenai tugasnya ini? Tidak, Bu. Tidak. Ya. Kalau tidak, nah, cara Ibu lanjutkan dulu ya.
Materi berikutnya yaitu cara hemat energi listrik. Ya. Nah, sekarang kita akan menonton video. Video ini Ibu akan putar. Silahkan diperhatikan dengan baik. Disiapkan alat tulisnya, ya. Kalau ada hal penting, silahkan disiapkan. Ya. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Halah, gitu kan yang penting udah bayar kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, Hah? Halo Lala, halo Reno, aku Egi. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi. Sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Hah? Ih, kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih,
Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. Siap, Bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah, bener, Kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay! Setelah anak-anak menonton video, ada yang bisa menemukan informasi penting apa yang kita peroleh dari menonton video tersebut. Saya, Bu. Ya, Nara, ya, Bu. Pemakaian energi listrik yang berlebihan akan menghabiskan sumber daya alam. Ya, bagus. Elsa. Coba Elsa. Kita tidak boleh menyalakan listrik dan alat elektronik supaya tidak habis. Ya, anak yang lainnya. Tentang apa video tadi? Ayo energi. Ya, judulnya Ayo Hemat Energi. Isinya tentang apa, Neva? Kita harus menghemat energi karena bisa mengurangi biaya hidup, dapat menjaga kelestarian alam, dan agar generasi berikutnya mampu ikut Ya, video tersebut tentang cara menghemat energi listrik. Nah, kira-kira menurut anak-anak, mengapa kita harus hemat energi listrik? Bu. Silakan Dayuma, mengapa kita harus hemat energi listrik, Dayuma? Karena sumber daya alam di bumi sangat terbatas. Ya, bagus sekali. Ya, Bu. Nah, sumber daya alam yang ada di bumi Ya, Bu. ini sangat terbatas. Jadi kita harus menghemat energi listrik. Bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Nara dulu, langsung saja. Memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Ya, bagus. Anak yang lain bagaimana? Saya, Bu. Ya, Aura dulu ya, giliran. Mematikan elektronik yang tidak dipakai. Ya, bagus. Krisna, bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Dari saat tidak digunakan. Ya, mematikan saklar bila tidak digunakan. Saya, Eva, Bu. Saya, Bu. matikan lampu. Bu, saya, Bu. ya bagus sekali. Saya, Rian. Bu. Ya, silakan Rian. Menggunakan peralatan listrik yang ramah lingkungan. Menggunakan ya, bagus sekali. Ada anak yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, Bu. Satu-satu ya. Ya, menggunakan bahan alat elektronik seperlunya. Ya. Sekarang kita menghidupkan kipas angin, lagi menghidupkan TV, lagi menghidupkan radio, tetapi ditinggal, tidak ditonton, tidak didengar, tidak digunakan, itu namanya sikap boros. Ya, tidak boleh gitu ya. Nah, Sesia, bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Tidak menyalakan peralatan elektronik jika tidak dibutuhkan. Iya, bagus sekali. Nara, bagaimana cara kita menghemat energi listrik, Nara? Memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Iya, bagus sekali.
Dari video yang tadi kita tonton bersama, apakah perlu kita meniru sikap Reno yang ada dalam video tersebut? Tidak. Kenapa kita tidak boleh meniru sikap Reno? Karena sikap memboros energi listrik. Ya, Karena sikap boros. ya, sikapnya boros energi listrik. Ya, kita tidak boleh ya meniru sikapnya Reno. Nah, setelah anak menonton video, nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan LKPD 2. Ada pertanyaan di sana, silahkan dijawab dengan benar ya. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Tuliskan cara hemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan itu dibuat ya anak-anak ya. Mengerti maksud soalnya ini? Mengerti. Ya. Silahkan itu dibuat dengan baik. Ya, dengan benar. Selanjutnya LKPD 3, anak-anak diminta untuk membuat poster yang berisi ajakan untuk melakukan hidup hemat energi listrik. Nah, ini contohnya dulu, perhatikan ya, ada 2 contoh. Pertama, ayo hemat energi, matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Ya, contoh yang kedua, waspada vampir listrik. Nah, di sana ada gambar. Nah, tugas anak-anak membuat poster ajakan di buku gambar. Kreatif mungkin ya. Tulisannya yang jelas, kemudian gambarnya yang menarik. Hasil pekerjaannya diwarnai sehingga terlihat lebih menarik. Ya. Silakan tugas ini dibuat sekreatif mungkin, semenarik mungkin, mengajak orang lain untuk menghemat energi listrik. Kira-kira ada pertanyaan untuk LKPD 3 ini? Sudah jelas? Ya. Sudah, Bu. Iya, bagus sekali ya. Nah, dari pembelajaran kita kali ini ya, kira-kira kita belajar tentang apa ya tadi? Ayo menghemat Hemat energi listrik. Dan apa? Teks Apa hari ini? Tentang eksplanasi. eksplanasi dan apa? cara menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik. Tes eksplanasi itu apa, anak-anak? Eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena atau maupun sosial terjadi. Iya, bagus sekali. Ya. Kemudian, bagaimana cara menghemat energi listrik? Mematikan alat elektronik jika tidak dipakai. Iya, bagus Nara. Ya, caranya dengan mematikan lampu di siang hari. Mematikan lampu. Ya, menggunakan energi listrik seperlunya. Ya, Menggunakan alat elektronik secara bergantian. ya, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Memakai stop kontak seperlunya. Ya, menggunakan stop kontak seperlunya. Bagus sekali Nara. Ya. Nah, dari pembelajaran kita kali ini, kira-kira ada yang masih bingung ataupun yang tidak bisa atau belum dimengerti atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas semuanya? Ada kira-kira yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Ya, bagus sekali. Ya.
Kalau nanti setelah kegiatan pembelajaran ini, Ibu akan mengirimkan link ya evaluasi pembelajaran. Nah, tampilannya seperti ini ya. Silakan link evaluasi pembelajaran tersebut ditulis nama lengkap. Ya, diisi dijelaskan nama lengkap, nomor absen, kemudian dijawab dengan benar. Ya, Bu. Dengan benar. Ya, Bu. Ya, Bu. Apabila ada anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 80, nanti Ibu akan mengadakan remisi. Ya, yang mendapatkan 80 ke atas, 80, 90, 100 akan Ibu adakan pengayaan. Ya, usahakan ya, semua anak tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Ya, tidak ada yang remisi ya, yang minimal 80. Ya. Ya, Bu. Ini tugas ya. Tugas pekerjaan rumah. Silakan coba dilihat dulu buku paketnya. Halaman 95 dilihat bersama ya. Di sana ada menentukan pernyataan umum, deretan penjelas ya, sebuah eksplanasi. Di sana silakan dikerjakan. Sudah jelas PR-nya? Ada pertanyaan tentang PR? Ya. Tidak, Bu. Nah, selanjutnya kita bernyanyi dulu bersama-sama ya. Toleran anak yang manis, anak ini janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya, janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipi. Lagu Soleram dari mana? Dari Riau. Ya, ingat ya. Nah, untuk besok kita akan belajar tentang kalimat efektif ya dan keberagaman ekonomi ya. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat ya belajar di rumah ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk pembelajaran kali ini sampai sekian dulu. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya karena semua anak sudah semangat mengikuti pembelajaran daring kali ini. Ya, untuk menutup pembelajaran kali ini, Ibu minta tolong siapa yang bisa bantu untuk memimpin doa? Pimpin doa, Nara. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak. Ya. Silakan anak-anak bisa meninggalkan room ini. Selamat siang semuanya. Yang Bu.